Robin. Plenty of blue shirts around. One of them's Drogba, and he scored again. It is a brilliant header. Yeah, I want to first of all ask, why you always score against Arsenal every single time? Di dunia sepak bola, ada nama-nama yang lahir dengan bakat murni, dipuja sejak muda, dan diprediksi akan menjadi bintang sejak langkah pertamanya menendang bola. Namun, ada pula mereka yang harus berjalan melalui jalan terjal, dipenuhi penolakan, keraguan, dan rasa sakit, sebelum akhirnya berdiri sebagai legenda. Salah satu nama itu adalah Didier Drogba, awal kehidupan bocah Afrika yang merantau. Didier Drogba lahir di Abidjan, Pantai Gading, tanah Afrika yang keras namun penuh harapan. Ia adalah bocah kecil yang penuh semangat, berlari di jalanan berdebu dengan bola plastik, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari namanya akan bergema di stadion-stadion megah Eropa. Namun hidup tak selalu mudah. Pada usia 10 tahun, keluarganya mengirimnya ke Prancis, jauh dari tanah kelahirannya. Di sana, ia diasuh oleh pamannya, seorang pemain bola amatir. Dari situlah mimpi kecil itu mulai bertumbuh. Bagi Drogba kecil, ketakutan terbesar bukanlah lawan di lapangan, melainkan kemungkinan impiannya untuk menjadi pesepak bola sirna. Penolakan demi penolakan. Pada usia 19 tahun, bakatnya mulai terlihat di divisi bawah sepak bola Prancis. Ia mencetak gol demi gol, lebih dari 20 dalam semusim. Namanya mulai terdengar, dan kabar itu sampai ke telinga klub besar, Paris Saint-Germain. Bayangkan perasaan seorang pemuda dari Afrika yang menunggu berjam-jam di sebuah ruangan, penuh harap bahwa kontrak besar akan ditandatangani. Namun tak seorang pun dari PSG datang. Kesepakatan batal. Drogba pulang dengan hati hancur, menyadari bahwa klub besar itu tidak benar-benar serius padanya. Bukan hanya PSG. Tahun 2000, giliran Arsenal yang menaruh minat. Klub London itu menyiapkan tawaran kecil, sekitar 100.000 pound. Namun ketika Arsene Wenger, sang manajer legendaris, menatap Drogba, ia menggeleng. Belum siap untuk Premier League, katanya. Drogba ditolak lagi. Bagi sebagian orang, penolakan adalah akhir. Tapi bagi Drogba, penolakan adalah api yang membakar semangatnya. Menemukan panggung. Di klub kecil bernama Gingham, Didier Drogba akhirnya mendapat panggung. Ia menjawab semua keraguan dengan cara terbaik, gol demi gol. Dalam 45 pertandingan, ia mencetak 20 gol. Para pengkritik mulai diam, dan dari sana kesempatan emas datang. Klub Marseille, salah satu tim besar Prancis, membawanya pada musim 2003-2004. Disinilah karirnya benar-benar berubah. Drogba menjadi bintang. Ia mencetak 19 gol di Ligue 1 dan bersinar di panggung Eropa. Stadion Velodrome bergemuruh setiap kali namanya dipanggil. Marseille jatuh cinta pada Didier Drogba. Namun cinta itu hanya bertahan 1 musim. Karena dari Portugal ada seorang jenius taktik yang melihat sesuatu yang berbeda. Mourinho dan perjumpaan takdir. Jose Mourinho. Nama yang kini melegenda. Namun saat itu baru naik daun bersama FC Porto. Saat Porto bertemu Marseille di Liga Champions, Mourinho terpukau. Porto memang menang 3-2. Tetapi perhatian Mourinho bukan pada kemenangan itu. Matanya terpaku pada sosok bernomor punggung 11 Didier Drogba. Ia mencetak gol dan selebrasinya penuh gairah. Seolah ingin berteriak, "Aku sudah siap untuk panggung yang lebih besar." Mourinho tahu ia telah menemukan penyerang yang bisa mengubah sejarah. Namun ada satu masalah, uang. Porto tak mampu membelinya. Mourinho bahkan sempat bercanda pada Drogba. "Apakah kamu punya saudara kembar yang bisa bermain sepertimu?" Drogba hanya tersenyum. "Suatu hari nanti aku akan bermain di klub yang mampu membeliku." Dan benar, hari itu datang lebih cepat dari yang diduga. Chelsea dan lahirnya raja.
Tahun 2004, Mourinho direkrut oleh Chelsea, klub London yang baru saja dimiliki miliarder Rusia, Roman Abramovich. Abramovich punya harta tak terbatas, dan Mourinho diberi kebebasan memilih siapapun yang ia inginkan. Ia tidak menyebut nama Ronaldo, tidak pula Ronaldinho, tidak pula Shevchenko. Mourinho hanya menyebut satu nama, Didier Drogba. Abramovich sempat ragu. Dengan uangnya ia bisa membeli siapa saja, namun keyakinan Mourinho tak tergoyahkan. Dan akhirnya Chelsea mengeluarkan 24 juta pound untuk memboyong Drogba. Namun perjalanan di Inggris tidaklah mudah. Musim pertamanya penuh tantangan. Ia kesulitan beradaptasi dengan kerasnya Premier League. Media meragukannya. Fans bahkan sempat kecewa. Drogba sendiri berpikir untuk kembali ke Prancis, tempat ia tahu bisa menjadi bintang utama. Namun Mourinho datang dan berkata kepadanya, "Di sana kamu mungkin bisa menjadi raja. Tapi di sini, kamu akan menjadi raja di antara para raja." Kata-kata itu membakar semangatnya. Drogba memutuskan untuk bertahan, menjadi legenda. Sisanya adalah sejarah. Didier Drogba berubah menjadi mesin gol Chelsea. Posturnya yang kekar, kekuatannya, sundulannya yang mematikan, dan tendangan kerasnya membuat bek-bek Premier League ketakutan. Ia bukan hanya striker, ia adalah senjata pemusnah. Di bawah Mourinho, Chelsea menaklukkan Premier League, mematahkan dominasi Arsenal dan Manchester United. Drogba menjadi simbol era baru. Namun puncak dari segalanya datang pada München 2012, Final Liga Champions. Chelsea melawan Bayern Munich di kandang Bayern sendiri, Allianz Arena. Chelsea terpojok, tertinggal 1-0 di menit akhir. Semua tampak selesai. Namun pada menit ke-88 sepak pojok Juan Mata melayang dan Drogba meloncat bagai singa lapar. Sundulannya menghantam jaring gawang Neuer. Gol. Chelsea hidup kembali. Pertandingan berlanjut ke adu penalti. Dan siapa yang mengambil tendangan terakhir? Didier Drogba. Ia melangkah maju, menatap bola, dan dengan satu tendangan dingin, ia mengantar Chelsea meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Air mata, pelukan, dan sorakan pecah di Munich malam itu. Drogba resmi menjadi legenda. Warisan. Drogba tidak hanya meninggalkan jejak di lapangan, ia juga membawa harapan bagi tanah kelahirannya. Di Pantai Gading ia menggunakan pengaruhnya untuk menyerukan perdamaian, memohon agar perang saudara berhenti. Dan ajaibnya, kata-katanya didengar. Ia adalah bukti nyata bahwa sepak bola bisa lebih dari sekadar permainan. Ia adalah simbol harapan, kekuatan, dan perdamaian. Epilog. Dari bocah miskin di Abidjan, dari penolakan PSG dan Arsenal, dari keraguan, skeptisisme, hingga cercaan media Inggris, Didier Drogba berdiri sebagai raja di antara para raja. Dan suatu hari ia berkata tentang Mourinho, "Dia telah mengubah hidupku dan keluargaku. Ia bilang jika aku ingin menjadi yang terbaik, aku harus bermain untuk tim terbaik." Dan ia benar. Legenda ini akan selalu dikenang bukan hanya karena gol dan trofi, tapi karena ia adalah bukti hidup bahwa mimpi yang tak pernah padam akan selalu menemukan jalannya.